Kapazel tiba di Indonesia. Let's go. Ada apakah ini? Breaking Timnas Indonesia akan segera mempunyai pelatih baru. Inilah dia yang lu pada tunggu-tunggu, boy. Karena pasalnya Timur Kapazel di hari Jumat yang berbahagia ini terlihat sudah berada di Indonesia dan tadi sholat Jumat di Istiqlal. Ho ho. Kalau kata orang-orang sih doi liburan doang, bos. Tapi masa dari sekian banyak negara doi liburan ke Indonesia sih? Dan dari sekian banyak masjid, kenapa harus ke masjid di Indonesia? Udah gak usah banyak drama. Apakah kita udah bisa bilang welcome Timur Kapazel? Mari kita bahas, boy. Resmi welcome coach ya kan, media Uzbekistan klaim Timur Kapazel resmi menjabat pelatih timnas Indonesia. Baru beberapa jam menginjak Jakarta, nama Timur Kapazel langsung jadi pusat perhatian di seluruh negeri. Bukan hanya karena ia terlihat sholat Jumat di Masjid Istiqlal yang langsung viral di media sosial, tapi karena publik Indonesia merasa ini dia momen penentuan masa depan sepak bola nasional. Seakan satu kedatangan bisa mengubah banyak hal. Dan publik yang sudah haus akan revolusi sepak bola langsung bereaksi. Kolom komentar Instagram penuh sambutan. Dari yang menulis, "Welcome Coach Timur", sampai yang yakin kedatangannya adalah kode keras bahwa era baru timnas Indonesia sebentar lagi dimulai. Ada pula yang bilang, kalau Kapazel datang, Indonesia siap lompat level. Reaksi yang spontan tapi sangat menggambarkan betapa besar harapan fans. Pada saat yang sama, tanpa banyak bicara, Coach Nova Arianto justru mencuri spotlight dengan cara berbeda. Ia memamerkan salah satu skuad U20 paling mewah yang pernah dimiliki Indonesia. Para pemain yang baru pulang dari Piala Dunia U17 yang telah merasakan atmosfer tertinggi kompetisi usia muda dunia, kini siap naik kasta secara utuh. Sebuah proyek berantai yang sebenarnya sudah dimulai sejak 2 tahun lalu, kini mulai terlihat bentuknya. Nova bahkan menegaskan bahwa ia sedang mencari tambahan pemain diaspora Eropa yang kualitasnya di atas rata-rata Asia Tenggara. Artinya jelas, Indonesia bukan lagi sekedar mengisi turnamen usia muda, tapi ingin lolos ke Piala Dunia di setiap level usia. Sebuah visi yang dulu hanya mimpi, kini mulai terlihat realistis. Dan inilah titik di mana dua cerita besar bertemu. Kapazel tiba, Nova memamerkan fondasi generasi emas. Indonesia bersiap mengambil lompatan terbesar dalam sejarah. Belum genap 24 jam sejak pesawatnya mendarat, berita tentang Timur Kapazel semakin membesar. Awalnya ia disebut datang hanya untuk berlibur. Dari Jakarta ia dikabarkan akan terbang ke Lombok, lalu Bali. Bahkan ada sponsor non-sepak bola yang membawanya ke Indonesia. Tapi publik tidak percaya. Terlalu banyak momen yang kebetulan. Terlalu banyak sinyal yang terasa tidak biasa. Nama Kapazel, nama bukan ecek-ecek. Ini pelatih yang membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Melatih Uzbekistan U19, meningkatkan kualitas U23, memimpin tim Olimpiade, dan dikenal sebagai salah satu pelatih dengan fondasi pembinaan terbaik di Asia Tengah. Jejaknya jelas, ia selalu membangun dari bawah dan berhasil. Maka wajar saja ketika kabar kedatangannya muncul, ribuan fans langsung menghubungkan titik-titik itu. Apalagi sekarang kursi pelatih timnas Indonesia sedang kosong setelah kepergian Patrick Kluivert. PSSI sudah menyiapkan 5 kandidat pelatih baru yang akan diwawancarai pekan depan oleh Exco dan Direktur Teknik Alexander Schwarz. Semua nama dirahasiakan, tapi di tengah kerahasiaan itu Kapazel justru muncul tiba-tiba di Indonesia. Tidak salah jika publik merasa ada yang sedang disiapkan. Namun ada satu hal yang membuat kedatangan Kapazel terasa lebih menggugah. Rekam jejaknya mirip dengan dua pelatih yang pernah mengubah wajah sepak bola Indonesia, Luis Milla dan Shin Tae-yong. Keduanya membawa sistem yang sama, memegang beberapa kelompok usia sekaligus, U19, U23, dan senior. Dan terbukti, sistem itu membuat jalur promosi pemain muda ke timnas senior berjalan mulus. Filosofi permainan terintegrasi, satu arah, satu identitas. Di era Shin Tae-yong hasilnya nyata. Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 kelompok usia sekaligus, U20, U23, dan senior. Itu bukan hal kecil, itu adalah cetak biru sebuah negara sepak bola. Dan kini, Kapazel berada di posisi yang sama. Ia terbiasa memegang multi-level, membangun dari bawah sampai atas, dan membawa timnya ke panggung global. Publik percaya jika ia benar menjadi pelatih Indonesia, tradisi emas itu bisa hidup kembali. Integrasi pembinaan bisa hidup lagi. Sementara itu PSSI resmi mengumumkan Nova Arianto sebagai pelatih U20 Indonesia.
sebuah promosi yang sebetulnya sudah diprediksi banyak orang setelah kesuksesannya di U17. Alexander Schwartz mengatakan alasan penunjukan ini hanya satu, prestasi nyata. Lolos ke Piala Asia U17, tampil di Piala Dunia U17, bahkan meraih kemenangan bersejarah atas Honduras. Cara kerja Nova yang disiplin, detail, dan konsisten dalam membangun karakter pemain muda adalah aset yang tidak bisa dipalsukan. Dan keuntungan terbesar adalah Nova sudah mengenal generasi 2008 ini sejak lama. Ia tahu siapa yang potensial, siapa yang sedang berkembang, siapa yang mentalnya kuat, dan siapa yang butuh program khusus. Ia sudah punya relasi kuat dengan klub, ia sudah terbiasa bekerja dalam blueprint pembinaan modern. Begitu naik ke U20, hal pertama yang ia lakukan adalah menunjukkan kerangka tim yang ia bangun. Dan inilah yang membuat banyak orang, bahkan Capazel, terkesima. Karena kerangka itu bukan tim baru, tapi tim yang 85% anggotanya adalah pemain Piala Dunia U17. Generasi yang sudah ditempa bukan hanya dengan latihan, tapi oleh atmosfer panggung dunia. Ini sangat langka di Asia Tenggara. Thailand, Vietnam, Malaysia, Myanmar, tidak ada yang punya kelompok usia naik setengah generasi sekaligus. Dan ketika kita lihat satu persatu pemainnya, levelnya memang beda. Ada Evandra Horesta, gelandang paling menonjol di Piala Dunia U17, bermain penuh di semua laga, mencetak gol, menciptakan peluang, dan sudah pernah promosi ke U20 sebagai pemain termuda. Ia adalah calon jenderal lini tengah 10 tahun ke depan. Ada Matthew Baker, bek diaspora Australia yang sudah debut senior di Melbourne City. Levelnya bukan U17, sudah rasa U20 Eropa. Kapten Iputu Tanji, pemimpin tenang, mental baja, sudah merasakan atmosfer Bali United sejak umur 16 tahun. Zabi Goi, winger cepat, agresif, debut Liga 1 saat 16 tahun. Fadli Alberto, raja stamina, penentu kemenangan atas Honduras. Mirza Firjatullah, striker kreator dan pemasok asis penting. Dan hampir semuanya sudah bermain di Piala Dunia. Tidak ada negara Asia Tenggara yang punya fondasi semewah ini. Di luar itu, Nova membuka pintu diaspora. Ia menyebut akan menginventarisir pemain-pemain keturunan yang sesuai usia dan karakter. Dan di sanalah muncul deretan nama yang bikin publik makin optimis. Vic Muller, bek akademi Belanda, mirip gaya Van Dijk. Errol Jacob, gelandang bertahan kuat dari Sydney FC2. Meliano Detroit, playmaker Palermo U17, pernah trial di AS Roma. Floris Depor, gelandang Telstar dengan statistik edan 15 gol plus 15 assist. Noah Pohan, gelandang serbaguna modern. Jonah Gesseling, DM 190 cm, ideal untuk duel udara Asia. Azadin Ayub, winger ex-akademi Barcelona, agresif dan cepat. Deston Hook, Telstar U16, finishing tajam. Nicolas Mewsen, pemain Rosenborg Norwegia, 5 gol plus 1 assist, baru umur 15 tahun. Dengan kombinasi ini, U20 Indonesia menjadi salah satu generasi paling menjanjikan di Asia saat ini. Wajar kalau kedatangan Capazel membuat banyak orang merasa ia sedang melihat sebuah proyek raksasa yang sangat potensial. Sesuatu yang jarang dimiliki Indonesia sebelumnya. Yang membuat publik semakin optimis adalah fakta bahwa baik Nova maupun Capazel punya pengalaman membawa tim ke Piala Dunia. Nova membawa Indonesia U17 ke panggung dunia, kini ia naik ke U20 dengan generasi yang sudah matang. Capazel membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 dan sebelumnya membawa tim U23 lolos ke Olimpiade. Artinya sederhana, Nova punya peluang membawa U20 ke Piala Dunia U20. Capazel punya peluang membawa tim senior ke Piala Dunia 2030 dan Olimpiade. 2 jalur, 2 pelatih, 1 mimpi besar. Indonesia kembali ke panggung dunia di seluruh kelompok usia. Dengan kedatangan Capazel dan promosi Nova dalam waktu bersamaan, sepak bola Indonesia seperti mendapatkan momentum terbesar dalam 1 dekade terakhir. 2 tokoh ini seperti 2 pilar yang bisa mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Satu memegang generasi emas U20, satu lagi berpotensi memegang tim senior. Dan keduanya punya rekam jejak mengantarkan timnya ke level tertinggi. Jika 2 jalur ini berjalan selaras, Indonesia tidak hanya membangun 1 generasi emas, tapi membangun sistem yang tidak putus-putus lagi. Dari U17 naik ke U20, dari U20 naik ke U23, dari U23 siap masuk ke senior. Ini bukan lagi soal 1 turnamen, ini soal masa depan panjang sepak bola Indonesia. Inilah momen di mana semua terasa mungkin. Era baru sedang dimulai dan Indonesia siap naik kelas.